Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa data. Dalam proposal penelitian, baik itu proposal skripsi, tesis, disertasi, ataupun proposal penelitian yang lain, pencantuman teknik analisa data ini menjadi penting karena akan mempengaruhi bagaimana data tersebut nanti akan dibahas dan ditampilkan dalam pembahasan. Oleh karena itu, seorang peneliti terlebih dahulu harus sudah menentukan bagaimana teknik analisa datanya. Apakah menggunakan analisis kuantitatif ataupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, karena di video-video sebelumnya kita berbicara tentang kuantitatif, ya, dalam penelitian kuantitatif tentunya analisa data yang digunakan adalah analisa statistik. Analisa statistik, baik itu statistik yang dilakukan melalui perhitungan manual maupun statistik yang dilakukan menggunakan perhitungan berbantuan komputer, seperti misalnya bisa menggunakan SPSS, menggunakan PSPP, MIOP, dan lain sebagainya. Meskipun selama ini kalau dalam dunia pendidikan misalnya yang paling sering digunakan adalah SPSS. Tapi ada aplikasi-aplikasi lain seperti yang diberikan tadi. Ada PSPP, ada MIOP, dan lain sebagainya. Yang bisa digunakan untuk proses analisa pengolahan data statistik. Nah, dalam analisis statistik, ya, analisis statistik dikenal ada dua jenis analisis statistik. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua adalah analisis inferensial. Analisis deskriptif ini digunakan ketika seorang peneliti hanya ingin mendeskripsikan data yang mereka teliti, ya. Hanya ingin mendeskripsikan data yang diteliti. Jadi mereka hanya ingin menggambarkan saja, menggambarkan bagaimana kondisi data yang diteliti, bagaimana data yang diperoleh itu hanya digambarkan begitu saja, tanpa melihat apakah ada hubungannya, apakah ada perbedaannya, apakah ada pengaruhnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk analisa data inferensial, ya, untuk analisis statistik inferensial, biasanya digunakan untuk untuk pengujian hipotesis, ya, untuk menjelaskan tidak hanya kemudian bagaimana kondisi datanya, bagaimana data yang diperoleh, tetapi juga untuk melihat hubungan-hubungan di antara dua variabel, pengaruh antara dua variabel, perbedaan antara dua variabel, dan lain sebagainya. Maka digunakanlah yang namanya statistik inferensial. Biasanya seorang peneliti bisa menggabungkan antara analisis data deskriptif ataupun analisis data inferensialnya. Jadi bisa digabungkan keduanya, bisa saling melengkapi. Bagaimana contoh dari analisis data deskriptif, ya? Misalnya analisis data deskriptif itu misalnya data yang ditampilkan, ya, data yang ditampilkan adalah misalnya data data distribusi misalnya. Hanya ingin menganalisa secara distribusi frekuensi misalnya. Atau mungkin ingin menganalisa berdasarkan deviasi standarnya misalnya. Itu bisa digunakan sebagai analisa data analisis statistik deskriptif, ya. Seperti saya dulu pernah melakukan penelitian, kemudian menampilkan yang saya tampilkan, ya, karena saya hanya menggunakan analisis deskriptif, ya, statistik deskriptif, yang saya tampilkan adalah saya melakukan uji data, kemudian yang saya tampilkan adalah min-nya, ya, min atau nilai rata-ratanya, kemudian saya tampilkan juga standar deviasinya atau deviasi standarnya, sehingga ketemu deskripsinya seperti apa. Kemudian bagaimana contoh dari statistik inferensial? Statistik inferensial sendiri dibagi menjadi dua, ada statistik parametrik dan statistik non parametrik.
Biasanya kalau statistik parametrik ini datanya itu harus normal, homogen dan lain sebagainya. Sedangkan untuk non parametrik ya biasanya tidak harus untuk data yang tidak berdistribusi normal biasanya digunakan statistik non parametrik. Untuk statistik parametrik ini misalnya kita melakukan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi produk moment misalnya, maka itu menggunakan statistik parametrik. Kemudian juga uji T itu juga menggunakan statistik parametrik. Sedangkan non parametrik ini misalnya analisis korelasi menggunakan Rose-Spearman. Kemudian juga misalnya analisis perbedaan menggunakan chi-square, menggunakan chi-square juga non parametrik. Nah, apa saja yang perlu ditampilkan dalam teknik analisa data di bagian proposal, di bagian metode penelitian? Yang pertama adalah jenis analisanya. Kita harus sudah menampilkan di situ analisa data yang akan kita gunakan itu apa nantinya. Jenis analisanya seperti apa? Apa saja? Apakah hanya analisis deskriptif saja atau analisis inferensial saja, statistik inferensial saja, atau dua-duanya? Kemudian yang kedua adalah tahapan penelitiannya. Jadi ketika misalnya kita berbicara analisis deskriptif, maka tahapan-tahapannya seperti apa? Mulai dari tabulasi datanya, kemudian mungkin jika diperlukan membuat distribusi frekuensinya, bagaimana cara menentukan distribusi frekuensinya, kemudian mencari min-nya dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu adalah analisis statistik inferensial untuk yang parametrik misalnya, maka di situ perlu ditampilkan tahapan uji normalitasnya seperti apa, uji homogenitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi tahapan-tahapan penelitiannya itu perlu ditampilkan. Yang tidak kalah penting adalah ketika menunjukkan tahapan penelitian juga menampilkan rumus-rumus statistikannya, rumus-rumus statistiknya. Bagaimana ketika misalnya melakukan uji normalitas, menggunakan uji normalitas yang apa? Kan ada banyak itu uji normalitasnya. Ketika menggunakan misalnya statistik parametrik yang mana yang digunakan? Kemudian rumusnya seperti apa? Itu perlu ditampilkan. Nah, dalam pemilihan analisis statistik ini ya, perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah analisis statistik itu sangat dipengaruhi oleh satu tujuan penelitiannya. Ketika tujuan penelitiannya hanya ingin mendeskripsikan, maka analisis statistiknya adalah analisis deskriptif. Tapi ketika tujuan penelitiannya di situ ingin menguji suatu hubungan, maka analisis statistiknya adalah statistik inferensial. Tinggal nanti apakah yang parametrik atau yang non parametrik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini hipotesis yang seperti apa? Apakah ada ingin menguji hubungan tadi atau ingin melihat perbedaan dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah datanya. Terutama ketika misalnya kita ingin melakukan uji statistik inferensial, tentu datanya harus kita lihat. Apakah berdistribusi normal atau tidak? Apakah datanya homogen atau tidak? Jangan memaksakan data yang tidak berdistribusi normal dipaksakan menggunakan analisa data menggunakan statistik parametrik, tentu tidak bisa. Gunakanlah statistik non parametrik, misalnya seperti itu. Ya, itu mungkin ya untuk teknik analisa data pada bagian metode penelitian. Simpel sebenarnya hanya menampilkan bagaimana apa sebenarnya yang akan kita lakukan pada penelitian yang akan datang. Intinya kira-kira seperti itu pada bagian analisa data di metode penelitian. Ini ada beberapa buku yang bisa dibaca untuk pengetahuan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.